Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Raihan di sini di pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ke-10 atau kedua di semester genap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.44, yaitu menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan, dan 4.44, yaitu mengkonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan. Kemudian KD 3.45, yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan, dan KD 4.45, menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Di materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks iklan. Teks. Apakah itu teks iklan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid 5, iklan berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat kita temui di majalah, surat kabar, televisi, atau tempat umum. Ini biasanya kita dapat kita lihat. Kemudian ciri-ciri iklan ada 5 di sini. Yang pertama, informatif dan komunikatif, artinya ialah iklan itu berisi informasi. Kemudian objektif atau jujur, jadi artinya iklan itu harus apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Jadi harus objektif dan jujur apa adanya. Yang kedua, singkat, padat dan jelas agar kata-kata atau pesan yang ingin kita sampaikan mengena kepada yang membaca, melihat ataupun mendengar. Jadi kalau terlalu panjang nanti malah bertele-tele, akhirnya para pembaca, pendengar ataupun yang melihat tidak mengerti apa maksud iklan tersebut. Yang keempat, tidak menyinggung pihak lain, artinya iklan itu harus sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi berisi isu sara, sehingga menimbulkan kegaduhan atau ketidaknyamanan publik. Yang terakhir ialah menarik, artinya iklan harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan minat atau dibuat semenarik mungkin sehingga para pembaca, pendengar, dan yang melihat tertarik atau berminat untuk memakai jasa kita. Itu ciri-ciri teks iklan. Dan fungsi teks iklan, yang pertama sarana informasi, memberikan informasi. Yang kedua, persuasi atau mengajak untuk memakai jasa kita atau membeli barang kita dan lain-lain. Sarana edukasi untuk pembelajaran pada masyarakat, ya. Kemudian sarana mempopulerkan diri. Jadi iklan ini juga dapat digunakan untuk mempopulerkan diri atau membuat kita atau barang kita itu menjadi terkenal. Nah, itu fungsi iklan ada. Kemudian jenis-jenis iklan. 1. Berdasarkan pola penyajiannya, ada iklan media cetak dan iklan elektronik. Biasanya iklan media cetak ini biasanya ada di koran-koran atau majalah, sedangkan iklan elektronik kita bisa lihat di televisi atau di radio. Kedua, berdasarkan sifat iklan, ada iklan niaga dan iklan non-niaga. Iklan niaga ini artinya jual beli, iklan non-niaga selain jual beli. Kemudian berdasarkan tujuannya, ada iklan penawaran dan iklan pengumuman. Yang keempat, berdasarkan ruang iklannya, ada iklan baris, ada iklan kolom. Jadi kalau iklan baris ini bisa kita lihat di koran-koran hanya berupa tulisan-tulisan saja, tapi kalau iklan kolom biasanya ada gambar tulisan plus gambar juga. Kemudian isi dalam iklan. Isi iklan dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur berikut. Ada nama produk. Tentunya kalau iklan tapi nama produknya tidak ada, ya tidak akan dikenal juga oleh para pemirsa, ya. Harus ada nama produk.
Kemudian ada gambar sebagai ilustrasi, seperti ini loh produknya, seperti ini loh jasanya. Kemudian ada rangkaian kata. Rangkaian kata juga penting untuk menjelaskan apa atau tujuan dari iklannya itu apa. Itu kalau berupa iklan di media cetak. Kalau di media elektronik ya harus disertai dengan gerak dan suara. Hubungan makna dengan tujuan isi dalam teks. Nah, di sini ada kata narator. Narator itu adalah pembuat iklan. Hubungannya, jadi dalam iklan itu ada unsur-unsur atau hal-hal yang harus saling berhubungan. Yang pertama adalah gambar, kata, suara, tokoh, dan musik. Jadi kalau iklan yang berupa iklan media cetak itu hubungan yang berkaitan adalah gambar dan kata-kata. Jadi di situ ada gambar dan kata-kata ini adalah penjelasannya. Sedangkan kalau media elektronik itu ada 5 hal yang harus berkaitan. Selain gambar dan kata harus ada suara, tokoh atau bintang iklannya, kemudian disertai oleh musik agar lebih menarik. Nah, itu hubungan makna dengan tujuan isi dalam teks iklan. Jadi gambar, kata, suara, tokoh, dan musik itu saling berkaitan. Struktur kebahasaan teks iklan. Jadi strukturnya ada 3 ya. Yang pertama ada judul atau nama produk. Yang kedua ada penjelasan. Jadi judulnya ini artinya nama produk, artinya jasa atau apa yang akan kita iklankan. Kedua penjelasan. Penjelasan ini kelebihan-kelebihan atau hal-hal yang menarik apabila kita menggunakan jasa itu atau membeli itu. Kemudian nama dan alamat pengiklan. Jadi setelah kita jelaskan, itu juga kita cantumkan nama dan alamat pengiklannya. Itu struktur dari teks iklan. Kemudian kebahasaannya ada persuasif, artinya persuasif itu adalah mengajak untuk menggunakan atau membeli produk kita. Ada imperatif, artinya memerintah. Barirama artinya berurutan. Berkesan positif, artinya harus memberi manfaat positif. Ringkas, yang sudah saya jelaskan tadi, ringkas itu harus padat, jelas agar tidak bertele-tele. Kemudian fakta. Fakta artinya sesuai dengan kenyataan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena kalau kita lebih-lebihkan, tidak sesuai dengan fakta, itu namanya penipuan. Kemudian penyusunan teks iklan. Nah ini. Untuk menyusun teks iklan dibutuhkan ide yang kreatif dan menarik, plus langkah penyusunannya. Jadi, sudah kita punya ide, kemudian kita sertakan langkah penyusunannya, nah jadilah teks iklan. Di sini. Langkah menyusun teks iklan. Yang pertama ada mendeskripsikan objek iklan, artinya menggambarkan, menjelaskan objek yang akan kita iklankan, seolah-olah para pembaca, pendengar bisa melihat secara langsung apa yang kita iklankan. Kemudian menentukan media iklannya, bisa media cetak atau elektronik. Yang ketiga, mencatat pesan yang akan disampaikan. Jadi pesan apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar, pembaca, dan yang melihat iklan kita. Kita harus tahu dulu pesannya apa. Judul iklan juga penting, karena ini yang akan pertama kali dilihat oleh para pemirsa. Dan menyusun kerangka teks iklan, membuat iklan semenarik mungkin agar pemirsa mau untuk melihat atau membaca iklan kita, membaca dan meneliti kembali teks iklan. Ini perlu agar kita tahu, agar tidak ada suatu hal yang salah di iklan itu, sehingga mengurangi dari menarik tidaknya iklan. Nah, yang terakhir ini adalah contoh iklan.
berupa media cetak. Ini ada judul, ada gambar, ada kata-kata. Ini gambarnya di sini apa? Dan kata-katanya. Nah, ini contoh teks iklan. Untuk yang media elektronik silakan kalian cari sendiri. Di situ kalau media elektronik ya, di situ tentunya ada kata, ada gambar. Selain itu juga ada suara, ada musik, juga tentunya ada bintang iklan. Oke, cukup sekian dari Pak Raihan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.